Kali ini akan saya sampaikan seputar mengapa kita sering jatuh sakit saat musim pancaroba. Salam Rahayu, dengan Dewi Suntari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dimanapun Anda berada. Masih seputar kesehatan dan penyembuhan, kali ini akan saya sampaikan seputar mengapa kita sering jatuh sakit saat musim pancaroba dan penyakit apa saja yang paling sering muncul ketika musim ini tiba. Kita mulai dulu dari apa itu musim pancaroba. Musim pancaroba adalah musim peralihan dari satu musim ke musim yang lain. Biasanya terjadi pada bulan Maret sampai April yang merupakan masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, dan juga dari bulan Oktober sampai Desember yang merupakan peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Musim pancaroba ditandai dengan angin kencang, hujan yang datang secara tiba-tiba dalam waktu singkat, puting beliung, udara yang terasa panas, serta arah angin yang tidak teratur. Musim pancaroba juga dikaitkan dengan berbagai jenis penyakit, seperti asma, sakit kepala, flu, hingga sakit pada persendian. Karena memang penyakit-penyakit ini sering muncul atau kambuh pada musim tersebut. Mengapa demikian? Sakit asma misalnya, terjadi karena saluran udara yang mengalami peradangan. Ketika suhu udara rendah, udara dingin yang masuk ke saluran udara juga menjadi lebih dingin. Saluran udara akan bereaksi terhadap udara dingin dan terjadi peradangan. Hal ini akan semakin buruk jika Anda melakukan aktivitas berat atau berolahraga di ruang terbuka. Pertukaran udara yang cepat saat Anda beraktivitas berat menyebabkan udara tidak dapat dihangatkan terlebih dahulu, sehingga meningkatkan resiko inflamasi yang diakibatkan oleh udara dingin. Sedangkan jika salah satu pemicu kambuhnya asma Anda adalah serbuk sari, maka angin kencang yang sering terjadi pada musim pancaroba akan memperparah keadaan Anda. Sebab angin dapat membawa serbuk sari yang terdapat di tanah sehingga menyebabkan banyak penderita asma mengalami serangan. Selain asma, sakit kepala juga kerap menyerang saat pancaroba. Penyebabnya adalah turunnya tekanan udara, kenaikan tajam kelembapan udara, atau turunnya suhu udara yang tiba-tiba dapat memicu terjadinya sakit kepala, terutama migrain, karena migrain dapat dipicu oleh perubahan cuaca. Selain itu, cuaca dingin yang ekstrim atau sinar matahari yang terlalu panas juga dapat memicu ketidakstabilan komponen kimiawi dalam otak, sehingga memicu sakit kepala. Cuaca yang terlalu dingin juga dapat membuat pembuluh darah menyempit sehingga menghambat suplai darah yang menuju ke otak. Tidak hanya asma dan sakit kepala, flu atau pilek juga kerap menyerang saat pancaroba. Penurunan suhu, meskipun hanya sedikit, dapat membuat virus penyebab flu berkembang biak lebih cepat. Selain itu, udara dingin juga memicu perubahan pada sistem imun. Molekul yang berfungsi untuk mendeteksi virus di dalam sel dan memberi perintah pada sel untuk melawan virus menjadi kurang sensitif pada saat suhu dingin. Udara dingin juga dapat menghambat kerja protein khusus dalam tubuh yang berfungsi untuk mematikan gen yang berasal dari virus, menghambat penyebaran virus, dan membunuh sel yang sudah terinfeksi virus. Udara dingin yang Anda hirup dapat memicu virus untuk berkembang biak dan menyebabkan sistem imun tidak bekerja secara maksimal. Jika udara dingin berpengaruh pada perkembangbiakan virus dan sistem imun tubuh, maka flu yang terjadi saat perubahan udara dari dingin ke hangat lebih dikarenakan perubahan perilaku. Ketika terjadi perubahan cuaca, dari musim bercuaca dingin ke cuaca yang lebih hangat, orang menjadi lebih sering keluar rumah, berjalan-jalan, dan berkumpul bersama. Ketika banyak orang berkumpul, maka penyebaran penyakit menjadi lebih mudah terjadi. Selanjutnya, nyeri sendi juga termasuk dalam jenis penyakit yang kerap kambuh saat musim pancaroba. Meskipun belum dapat dibuktikan, namun penurunan tekanan udara dicurigai dapat menyebabkan nyeri sendi. Bayangkanlah jaringan yang berada di sekitar persendian Anda seperti balon. Tekanan udara yang normal akan menahan balon tersebut sehingga tidak mengembang. Tetapi tekanan udara yang rendah dapat menyebabkan balon kehilangan penahan sehingga perlahan-lahan balon atau jaringan di sekeliling persendian Anda akan mengembang. Dan inilah yang menyebabkan rasa sakit pada persendian. Lalu, untuk menghindari sakit selama musim pancaroba, kita harus bagaimana? Setidaknya, bawalah selalu jaket atau jas hujan, sebab salah satu ciri musim pancaroba adalah perubahan cuaca yang ekstrim dan terjadi pada hari yang sama. Bisa saja cuaca sangat cerah ketika Anda keluar rumah, tetapi tidak berapa lama terjadi hujan lebat. Jangan lupa tetap membawa jaket atau jas hujan meskipun cuaca terlihat tidak mendung. Kemudian, penting juga untuk memenuhi kebutuhan asupan harian Anda. Jika kebutuhan gizi Anda sehari-hari terpenuhi, maka sistem kekebalan tubuh Anda juga dapat bekerja dengan maksimal untuk melawan penyakit yang menyerang. Konsumsi vitamin yang cukup, terutama vitamin C. Dengan mencukupi kebutuhan vitamin C, sistem kekebalan tubuh Anda dapat berfungsi secara maksimal untuk melawan berbagai penyakit. Vitamin ini dapat Anda temui secara alami di dalam bahan makanan seperti sayur dan buah-buahan. Kurang lebihnya, penyakit-penyakit inilah yang kerap menyerang atau kambuh selama musim pancaroba. Semoga dimanapun berada dan apapun musimnya,
kita senantiasa diberikan kesehatan. Dari saya cukup sekian, terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.